Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada tema gereja kita, persiapkan dirimu. Apa yang harus kita persiapkan? Waspada, tipu muslihat iblis. Inilah judul firman Tuhan yang akan sampaikan siang hari ini. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 11. Kita akan baca ini bersama-sama. Efesus 6 ayat 11. 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Puji Tuhan. Ayat 11 Efesus pasal 6 ini ada kata tipu muslihat iblis. Berarti kalau kita lihat kata ini saudara, iblis itu memiliki banyak tipu muslihat dalam kehidupannya. Dan firman Allah mengajar kita siang hari ini untuk waspada terhadap tipu muslihat iblis itu. Apa arti waspada saudara? Waspada itu artinya berhati-hati, berjaga-jaga. Jadi orang yang waspada itu orang yang berhati-hati, orang yang berjaga-jaga. Lalu kita harus waspada terhadap tipu muslihat iblis. Tipu muslihat itu artinya siasat saudara. Tipu daya, kebohongan, ketidakjujuran, itu tipu muslihat. Nah rupanya dalam kehidupan iblis itu saudara, di dalamnya penuh perkara-perkara ini. Ada tipu muslihat di dalamnya, ada kebohongan, ada ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat iblis ini memiliki banyak tipu muslihat, sebagai orang percaya kita harus berhati-hati terhadap iblis ini. Kita harus berjaga-jaga terhadap iblis ini. Kita harus waspada terhadap iblis ini. Karena dia punya tipu muslihat yang akan dilakukannya kepada kita orang yang percaya kepada Yesus. Pertanyaannya adalah mengapa iblis memakai tipu muslihat? Saya jawab, karena kuasanya telah dikalahkan. Kuasanya telah dihancurkan oleh Yesus di kayu salib. Iblis hanya memiliki tipu muslihat dalam hidupnya kepada orang percaya. Dia tidak punya kuasa lagi terhadap orang percaya karena kuasanya sudah dikalahkan. Kuasanya sudah dihancurkan di kayu salib oleh Yesus. Yang ada sekarang adalah tipu muslihat. Dan tipu muslihat inilah yang akan iblis lakukan untuk menyerang orang percaya di dalam kehidupan mereka. Tidak heran kalau Yohanes pasal 8 ayat 44 mengatakan iblis itu bapa pendusta. Karena di dalam kehidupannya tidak ada kebenaran, yang ada hanya kebohongan, ketidakjujuran, kedustaan yang ada di kehidupan iblis itu. Sebabnya kalau kita suka berdusta, suka berbohong, bapa kita bukan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi iblis. Karena di dalam iblis tidak ada kebenaran. Nah semua tipu muslihat yang iblis lakukan kepada orang percaya adalah untuk menggoyahkan iman orang percaya supaya iman mereka gugur atau kandas. Jadi ini tujuan iblis saudara. Dia serang orang percaya dengan tipu muslihatnya, dengan kebohongannya, dengan ketidakjujurannya, supaya dia bisa menggoyahkan iman kita, bahkan menggugurkan dan mengkandaskan iman kita. Nah, di akhir zaman ini dia akan bekerja makin keras lagi karena dia tahu waktunya tidak lama lagi. Nah, firman Tuhan menasihatkan kepada kita waspada dengan tipu muslihat iblis itu.
Nah, dalam firman Tuhan ini kita akan lihat dua hal, saudara. Yang pertama, apa saja tipu muslihat iblis itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita mengalahkan tipu muslihat iblis itu. Kita akan lihat dua hal ini, saudara. Pertama, apa saja tipu muslihat iblis itu. Saya akan menyampaikan 6 tipu muslihat iblis yang iblis akan lakukan kepada orang percaya. Yang pertama adalah godaan kekayaan duniawi. Ini yang dilakukan iblis sebagai tipu muslihat kepada orang percaya. Dia akan goda orang percaya dengan kekayaan duniawi. Waktu orang percaya tergoda dengan kekayaan duniawi, saudara. Dalam pikiran orang percaya itu adalah seperti ini. Kekayaan itu adalah segalanya. Kekayaan itu adalah yang utama di dalam kehidupannya. Karena kekayaan itu adalah segalanya yang utama dalam kehidupannya, dia akan bekerja keras, berdaya upaya untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya di dalam kehidupannya. Waktu orang percaya sudah diperdaya oleh iblis dengan godaan kekayaan duniawi ini, saudara. Dia akan fokuskan hidupnya hanya kepada perkara-perkara duniawi. Tidak lagi kepada perkara-perkara yang lain. Coba kita melihat Matius pasal 13 ayat 22. Apa yang ditulis di sana? Saya bacakan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Perhatikan di sini, saudara, bahwa kekayaan itu memiliki tipu daya. Dan tipu daya kekayaan dunia ini, saudara, waktu orang percaya kena tipu daya kekayaan ini, maka tipu daya itu akan menghimpit firman itu di dalam hidup orang percaya, hingga firman itu tidak menghasilkan buah. Bahkan kalau kita baca bagian atas dikatakan tipu daya kekayaan dunia ini sama dengan semak duri. Jadi waktu orang percaya terkena tipu daya iblis ini lewat godaan kekayaan duniawi. Mereka itu sama seperti semak duri. Mereka dengar firman itu, tapi firman itu dihimpit dengan semak duri itu. Firman itu dihimpit dengan godaan kekayaan duniawi itu. Hingga firman itu tidak berbuah. Itu sebabnya waktu orang percaya terkena tipu daya iblis berupa godaan kekayaan duniawi. Fokus hidupnya bukan lagi firman Tuhan, tetapi perkara-perkara duniawi. Katakan sebelahnya, fokus saya kepada Tuhan, bukan perkara duniawi. Kok gak ada suaranya? Fokus saya bukan kepada perkara dunia, tapi perkara apa tadi? Iya, puji Tuhan. Itu saudara, kalau kita sudah kena tipu muslihat iblis ini, fokus kita bukan lagi kepada perkara-perkara rohani, bukan lagi kepada firman, tapi kepada perkara-perkara duniawi. Nah saudara, waktu iblis gagal memakai tipu muslihat ini kepada kita, kita tidak terpengaruh dengan tipu daya kekayaan duniawi ini, maka iblis akan mencoba kita, membuat kita jatuh miskin, bangkrut, menderita, dan malu. Kalau dia gagal menyerang kita dengan tipu muslihat ini, saudara, kita tidak kena godaan kekayaan duniawi. Dia akan mencoba kita, membuat kita jatuh miskin, bangkrut, menderita, dan malu. Waktu kita bangkrut, menderita, dan malu
akhirnya kita meninggalkan Tuhan kita. Dan kita ikut apa yang iblis katakan di dalam kehidupan kita. Coba kita membaca Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-11 ayat 4. Saya bacakan. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan, harta atau kekayaan itu tidak berguna. Apa yang berguna? Kebenaran. Kebenaran itulah akan melepaskan orang dari maut. Kalau kita menangkap hal ini, saudara, fokus kita dalam hidup kita sebagai orang percaya di dunia ini bukan harta kekayaan, tetapi adalah kebenaran firman Tuhan. Waktu kita mampu melawan godaan-godaan kekayaan duniawi, kita bisa menolak apa yang iblis serang dalam hidup kita dengan tipu muslihatnya. Tetapi dia bisa juga serang dalam perkara yang lain. Dia bisa buat kita bangkrut. Dia juga buat bisa jatuh miskin, menderita dan malu. Tapi kalau kita ingat kebenaran firman Tuhan, bukan harta yang jadi jaminan pada hari kemurkaan, tetapi kebenaran. Kita akan mampu tetap berdiri, tidak goyah iman kita, tidak gugur, dan kita tidak akan murtad meninggalkan Tuhan kita. Yang kedua, saudara, apa tipu muslihat iblis yang kedua? Kalau kita orang percaya sudah menikah. Jadi ini untuk seorang yang percaya sudah menikah, iblis akan goda kita dengan ketertarikan kepada pria atau wanita lain supaya terjadi dosa perzinahan dan perselingkuhan dalam hidup kita. Ini tipu muslihat yang kedua yang iblis serang dalam hidup orang percaya yang sudah menikah. Dia goda kita supaya kita tertarik dengan pria lain yang bukan suami kita. Dengan wanita lain yang bukan istri kita. Supaya terjadi dosa perzinahan dan perselingkuhan dalam hidup kita. Dan berapa banyak pernikahan dirusak karena tipu muslihat iblis ini. Suami-suami yang sudah punya istri, dia tertarik lagi dengan wanita yang lain. Istri-istri yang sudah punya suami tertarik lagi dengan laki-laki yang lain. Jadi sekarang ini saudara, selingkuh itu bukan hanya jatahnya laki-laki, perempuan juga melakukan saudara. Emansipasi wanita kali saudara. Gak mau kalah dengan pria. Emang hanya lu yang bisa, gue juga bisa. Ini adalah tipu muslihat iblis saudara. Kepada siapa? Kepada orang percaya yang sudah menikah. Dia goda kita supaya kita tertarik bukan dengan pasangan hidup kita. Tetapi dengan yang lain. Kalau bahasa kerennya wewene. Tahu wewene saudara? Itu tadi. Wanita lain itu wewene saudara. Nggak tahu kalau saya lakinya apa. Wowono kali ya. Saya cuma tanya wewene. Itu saudara. Iblis punya tipu muslihat banyak. Untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Bagi kita yang sudah menikah. Dia buat goda kita untuk tertarik dengan pria wanita yang lain. Nah kalau iblis gagal memakai hal ini saudara. Dia goda kita dengan ketertarikan dengan perempuan laki-laki lain dan kita tidak mempan. Kita tidak terpengaruh dengan laki-laki lain. Kita tidak terpengaruh dengan wanita lain. Iblis akan menghadirkan pertengkaran kecil sepele di dalam pernikahan kita. Supaya apa? Supaya menghancurkan kebahagiaan pernikahan kita. Kan banyak pernikahan yang dirusak hanya perkara kecil sebenarnya saudara. Perkaranya sepele tapi ya dia dendamnya luar biasa. Dia nggak bisa mengampuni padahal perkaranya kecil. Mungkin uang belanja kurang dikit. Kurang dikit aja. Atau ada kebutuhannya yang kurang dikit. Itu bisa dipakai iblis untuk merusak kebahagiaan pernikahannya.
Jadi iblis banyak cara saudara untuk merusak pernikahan kita. Dengan ketertarikan, dengan pasangan yang lain, dengan perkara-perkara kecil yang terjadi di dalam pernikahan kita. Coba kita membaca 1 Korintus 7 ayat 2. Saya bacakan. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai yang perempuan ini. Iya. Jadi di bagian pertama katakan, ingat ada bahaya percabulan. Jadi rupanya firman Tuhan itu ingatkan, pernikahan-pernikahan ingat ada bahaya percabulan. Lalu bagaimana supaya bahaya percabulan yang dipakai oleh iblis ini untuk merusak pernikahan kita tidak merusak? Perhatikan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, bukan istri orang. Lalu setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri, bukan suami orang. Bukan perempuan yang lain, bukan pria yang lain, saudara. Jadi iblis pakai ini nih, ada bahaya percabulan. Iblis pakai sebagai tipu muslihat dalam pernikahan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, ingat makanya istri lu itu namanya Tuti. Ya kan? Tahu Tuti saudara? Ibu gembala. Itu namanya Tuti. Jadi bukan Tati. Kan beda dikit cuma kan. Tuti, Tati. Nah, saya nggak mungkin panggil yang Tati. Tuti itulah saudara. Iya, lalu dia misalnya namanya Tini. Ada di sini Tini. Iya kan? Lalu apa dipanggilnya yang lain lagi? Hah? Rini, bukan. Itu Rini itu istrinya Sigit. Ada di depan dia. Tini itu istrinya Tunjung. Itu aja sadar ingat nih. Bahaya percabulan. Kalau enggak si Tini bisa jadi Rini. Si Rini bisa jadi si Tini. Si Tuti bisa jadi si Tati. Nah ini saudara, iblis dipakai ini saudara. Tipu muslihat. Untuk apa? Merusak pernikahan kita. Satu lagi biar keren. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Siapa yang suka cemarin tempat tidur ini nih? Orang-orang sundal dan pezina. Itu dia rusak tempat tidurnya dengan kehidupan perzinahan ini. Nah, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Artinya jangan izinkan tipu muslihat iblis merusak pernikahanmu dengan dosa perzinan dan perselingkuhan. Ketiga, apalagi tipu muslihat iblis. Dia akan pakai kita dengan godaan kesombongan rohani. Iblis bisa serang kita dengan tipu muslihat, godaan kesombongan rohani dalam hidup jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan. Apa sih sombong rohani itu saudara? Sombong rohani itu saudara adalah dia gunakan firman Tuhan untuk membangun dirinya sendiri tetapi juga menjatuhkan orang lain. Orang yang sombong rohani ini dia pakai firman Tuhan untuk menjatuhkan orang lain. Dikatakan firman Tuhan dia kuasai saudara. Dia banyak mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi itu sebagai kesombongan rohani dia pakai untuk menjatuhkan orang lain. Kalau saudara suka perhatikan di media sosial saudara ibadah-ibadah online ini. Kadang-kadang saya ngeri saudara, satu pendeta menyerang pendeta yang lain. Yang dipakai firman Tuhan. Nanti datang lagi firman Tuhan ini, nyerang lagi pendeta yang lain. Padahal dipakai firman Tuhan. Dan semua merasa dirinya benar, orang lain yang salah. Waktu seseorang melakukan perkara ini saudara, itu namanya kesombongan rohani. Dia bangun dirinya sendiri tapi dia jatuhkan orang lain.
Nah, contohnya seperti ini juga saudara. Dia memamerkan kepencapaiannya. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan dirinya. Waktu seseorang memamerkan pencapaiannya, berarti dia sudah curi kemuliaan Tuhan. Harusnya segala kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Lalu apalagi suka menyerang pembicaraan. Dia pakai firman Tuhan menyerang orang lain juga. Lalu mengucapkan kasih namun tidak mempraktekkan kasih itu dalam hidupnya. Kasih kepada sesama tapi dia tidak pernah praktekkan bagaimana mengasihi sesama itu. Lalu yang terakhir di sana terus berbicara tapi tidak mau mendengar. Itu orang-orang yang sombong rohani saudara. Dan ini tipu muslihat yang iblis pakai supaya kita mengalami kesombongan rohani dalam hidup kita. Baik jemaat Tuhan maupun pelayan Tuhan. Nah kalau iblis gagal saudara, tidak bisa menjatuhkan kita dengan godaan kesombongan rohani, dia akan pakai saudara seiman. Dan keluarga-keluarga kita yang seiman untuk mempermalukan, menuduh, mengejek kita supaya kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dia pakai saudara seiman di gereja kita kah, keluarga kita yang bukan satu gereja dengan kita kah. Dia jelek-jelekan kita, dia permalukan kita, dia ejek kita. Hari ini kita kecewa dan tinggalkan Tuhan. Kalau gini ngapain lagi gue melayani Tuhan. Ngapain lagi dah gue tinggalin aja Tuhan. Sekarang ini saudara, mengejek ini bukan langsung diucapkan dari mulutnya. Tapi dari media sosial. Lewat Facebook kah, lewat apakah, untung saya enggak main di situ saudara. Diserang orang lain, dia jelek-jelekkan orang lain lewat media sosial itu. Apa yang firman Tuhan katakan tentang orang-orang seperti ini? Coba kita baca Yudas 1 ayat 18 dan 19, saya bacakan. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kepastikan mereka. 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Dikatakan di akhir zaman akan banyak pengejek-pengejek seperti ini. Dia akan jelek-jelekan orang lain saudara. Lalu siapa orang ini saudara? Orang yang hidup dalam hawa nafsu dan tidak ada Roh Kudus dalam hidup orang itu. Nah waktu kita diserang saudara dengan media sosial kah atau dengan ucapan langsung, gak usah kita respon saudara. Gak usah kita balas, lalu kita sibuk balas lagi itu. Gak usah, kenapa? Karena kita tahu dia sedang dipakai iblis. Dia kena tipu muslihat iblis. Iblis pakai hawa nafsunya supaya dia nyerang orang lain. Itu juga mungkin saudara seimannya, itu juga mungkin keluarganya yang terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan. Kenapa iblis bisa pakai dia? Karena dia tidak ada kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Makanya kalau saudara dengar katanya gak usah lah saudara diladenin, gak usah. Orang katanya kok, katanya oke lah mungkin itu saudara dengar banyak, gak apa-apa biarin. Yang penting saudara gak baca. Iya kan, gak usah baca dan hapus aja. Pertemanan juga kalau bisa hapus aja. Jangan kita, kalau udah kita lihat orang seperti ini, sudah ditutup aja saudara. Ditutup aja. Ini bisa membuat lemah iman kita. Dan di akhir zaman akan banyak orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena mereka tidak ada kuasa Roh Kudus. Lalu yang keempat, tipu muslihat iblis itu adalah ditujukan kepada orang-orang muda di dalam Tuhan. Tadi orang-orang yang sudah menikah, yang keempat ini orang-orang muda di dalam Tuhan. Lalu apa tipu muslihat iblis kepada orang muda dalam Tuhan? Iblis akan goda mereka untuk jatuh cinta dengan orang-orang yang tidak percaya. Iblis akan goda mereka
untuk jatuh cinta kepada orang-orang yang tidak percaya. Supaya apa? Supaya mereka jauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Saya mau kasih tip sama orang tua yang punya anak sudah di atas 17 tahun. Kalau anak saudara sudah berpacaran dengan yang bukan seiman, lalu dibawa kabur, kita nggak bisa nuntut. Saya pernah ngurus masalah ini. Saya datang ke kepolisian, nanti rencananya disitulah diberesin ya. Polisi bilang gini, Pak Pendeta tahu nggak undang-undang perkawinan? Tahu. Berapa usia orang dikatakan orang dewasa itu? 17 tahun ke atas. Benar. So, Bapak tahu kalau udah 17 tahun ke atas berarti dia bisa menentukan masa depannya sendiri. Tahu. Ya nanti Bapak Pendeta siap aja kalau sampai dia mengatakan seperti itu. Karena kami nggak bisa ngomong apa-apa polisi. Karena dia sudah dewasa. Dibawalah ke kantor polisi saudara. Benar dia jawab seperti yang polisi itu bilang. Saya tidak dipaksa. Saya mau sendiri sama dia. Bayangin loh. Bayangin nih orang-orang tua nih ya, saya kasih tip nih ya. Ingin. Dipermalukan kita saat itu. Tapi itu jadi pengalaman hidup buat saya. Saya gak takut kawinin orang-orang di luar Tuhan. Kalau dia udah 17 ke atas, nih saya kawinin. Gak takut saya. Kenapa? Dasar saya itu lagi. Dasar saya itu. Ini saya sudah pernah berarti bapak yang datang sama saya. Saya hadapin orang tuanya, saya hadapin keluarganya. Benar saya hadapin. Saya pakai ini, pengalaman saya ini. Makanya saya kasih tips sama orang tua, jaga baik-baik anak-anakmu. Kalau sudah gadis, kalau sudah bujang. Kalau udah di atas 17 tahun, sudahlah. Makanya kalau mau didik sekarang dia supaya dia tahu jangan mengambil pasangan yang tidak seimbang. Mana ayatnya? Nih saya kasih 2 Korintus 6 ayat 14. Coba perhatikan nih. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan siapa? Orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Ini ayat saudara. Ini firman Tuhan. Ini enggak bohong saudara. Tapi jangan diperalat ini untuk membenarkan diri. Jangan. Ini firman Tuhan jelas. Jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Siapa yang tidak? Orang-orang yang tidak percaya. Nah iblis tahu ini ayat saudara. Dia pakai tipu muslihatnya. Supaya apa? Orang-orang muda dalam Tuhan dia jatuh cinta dengan orang yang tidak seimbang. Bukan pasangan yang seimbang. Orang tidak percaya itu. Akhirnya apa? Dia jauh dari Tuhan dan dia tinggalkan Tuhannya. Di sini masih yang orang muda siapa? Nih yang dalam ini, di luar nggak kebaca. Angkat tangannya. Banyak loh. Sudah punya cowok? Ini siapa? Pakai masker nggak jelas saya. Siapa ini? Namanya? Nah, tapi udah punya cowok? Hah? Udah dalam Tuhan, luar Tuhan? Amin. Amin. Siapa lagi tadi yang angkat tangannya? Siapa di dalam sini yang angkat tangan tadi? Hah? Mohan, ya. Kau sudah ada pariban? Hah? Hah? Ada, iya. Siapa dia? Umur berapa Mohan? Mohan umur berapa? 16. Hah? Oh belum kena undang-undang perkawinan. Iya belum kena dia. Bisa kita pertahankan dia. Iya. Ingat nih Mohan nih ayat ini pegang nih hidup-hidup bukan mati. Hidup-hidup. Jadi kalau ada yang coba iblis pakai tipu lihat kita katakan tidak. Saya cari yang orang saya percayalah sama Mohan mah. Gak tahu kalau sama mamanya. Puji Tuhan saudara. Ini yang keempat.
iblis pakai tipu muslihat ini. Lalu yang kelima, apalagi? Iblis akan pakai godaan pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi. Banyak tipu muslihat yang iblis lakukan buat orang percaya. Godaan yang kelima nih dengan pesta pora. Diajak kita berpesta pora. Mabuk-mabukan dengan kepentingan. Kita sibuk dengan kepentingan. Sampai kita lupa harinya Tuhan. Ini orang remaja sekarang ini suka dugem. Apa dugem itu? Dunia gemerlap. Itu pesta pora. Pesta pora. Dia suka bohongin orang tuanya. Ma, saya mau belajar. Padahal bukan belajar. Dugem dia. Iya. Itu tipu muslihat iblis, saudara. Nah, kalau iblis gagal dengan pesta pora, dengan kemabukan, dengan kepentingan dunia, iblis akan mendatangkan kutuk, sakit, penyakit supaya kita kecewa dan murtad. Jadi kalau dia gagal untuk membawa kita tidak mabuk-mabuk, tidak suka pesta pora, tidak terikat dengan kepentingan duniawi, dia akan rusak kita dengan mendatangkan kutuk, sakit, penyakit. Lalu kita kecewa dan murtad tinggalkan Tuhan. Tadi kita dengar kesaksian Santi, papanya yang sakit. Papanya udah percaya Yesus Santi? Belum ya, belum berani ngomong ya. Padahal saya sudah titip pesan sama Andri suaminya. Kalau lagi sakit itu kesempatan yang terindah untuk kita menyampaikan apa saja sama orang-orang yang kita kasih sebelum sampai terlambat kita nyampaikan berita keselamatan. Orang sakit separah apapun telinganya masih berfungsi, saudara. Dan kita bisa sampaikan tuh Tuhan Yesus ke telinganya. Mau terima nggak terima terserah, yang penting saya sudah sampaikan Tuhan Yesus. Nanti kita berdua biar Tuhan bekerja jamah hatinya. Dia terima Yesus, selamat dia. Sekarang ini saudara ada yang mengajarkan bunuh diri selamat. Ya kalau dia orang Jawa pasti selamat lah, orang dia namanya selamat. Bunuh diri selamat. Kan dia nggak tinggalin Yesus, dia tetap percaya Yesus katanya. Karena tekanan hidup makanya dia akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saya mau tanya sama saudara, orang yang punya Yesus hilang nggak pengharapannya? Enggak hilang pengharapannya. Kalau dia dengar ada Yesus hilang pengharapannya. Masa orang yang masih percaya Yesus dia bunuh diri? Orang bunuh diri selamat, terserah saudara mau ikut bunuh diri silakan. Iya, enggak selamat kalau saya bilang, enggak selamat. Kalau selamat ya banyaklah orang bunuh diri enggak apa-apa, gue bunuh diri biar cepat mati, biar gue orang enggak ada lagi nagih utang mah gue bunuh diri aja, selamat gue masuk surga, enak aja. Iya saudara, sekarang ini banyak yang aneh-aneh, banyak aneh-aneh. Dan iblis bisa pakai semua saudara untuk buat kita murtad, tinggalkan Tuhan. Coba kita melihat Lukas 21 ayat 34. Apa yang dikatakan di sana? Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kalau kita kena tipu muslihat iblis ini saudara dengan cara ini, hari Tuhan itu bisa seperti jerat di dalam hidup kita. Kenapa? Karena waktu orang terikat dengan pesta pora, kemabukan, kepentingan, dia lupa bahwa Tuhan sebentar lagi datang kedua kali. Dia enak-enak pesta pora, mabuk, sibuk terus dengan kepentingan duniawi. Tuhan datang jadi jerat dalam hidupnya. Tapi kalau tipu muslihat ini tidak bisa menguasai kehidupannya, hari Tuhan tidak akan jadi jerat dalam hidupnya. Yang terakhir, yang keenam. Apa tipu muslihat yang iblis yang keenam? Godaan dengan firman Tuhan palsu. Dengan firman Tuhan yang menyesatkan. Supaya kita tidak bertumbuh dengan benar dan gagal menjadi mempelai Kristus. Jadi iblis juga bisa pakai firman Tuhan palsu. Firman Tuhan yang menyesatkan supaya kita tidak bertumbuh dengan benar. Bagaimana bertumbuh dengan benar, firmannya aja palsu. Firman-Nya aja menyesatkan, tidak mungkin kita bertumbuh dengan benar. Lalu kita akan gagal menjadi mempelai Kristus. Siapa orang percaya yang bisa kena ini, saudara?
Coba kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Siapa orang-orang ini saudara? Yang suka ngumpulin guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Nah, orang-orang Kristen seperti inilah yang mudah kena tipu muslihat iblis. Dia suka ngumpulin pengkhotbah-pengkhotbah yang menurut kehendak dia, bukan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena pengkhotbah ini bisa memuaskan telinganya, nggak berani nyinggung dosa, nggak berani nyinggung perselingkuhan, nggak berani nyinggung segala kejahatan dilakukan dalam hidupnya. Dikumpulin, ingat ya, jangan singgung dosa ya di gereja ini. Gembala saya waktu saya praktek, saudara, dia ngalami ini, saudara. Dia diundang di satu gereja di Jakarta. Lalu dia sampaikan khotbah keras di gereja itu. Habis itu pendetanya tegur dia. Pak Pendeta, kenapa khotbah itu? Di tempat saya nggak boleh khotbah itu. Saya nggak akan undang lagi. Nggak apa-apa, ditinggalin gereja itu, saudara. Gereja saya nggak boleh nyinggung-nyinggung dosa. Nanti kabur semua jemaat. Bayangin, saudara. Gembala saya korbannya keras, saudara. Dia sampaikan aja itu kejahatan dosa di situ. Takut pendetanya, saudara. Saya nggak undang lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Dia hanya ingin memuaskan telinga jemaatnya. Dia kumpulin pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya memuaskan telinganya. Waktu orang-orang Kristen, orang percaya seperti ini, dia akan kena tipu musyiat iblis, di mana godaan firman Tuhan palsu menyesatkan akan datang dalam hidupnya. Dan orang ini tidak akan bertumbuh dengan benar, bahkan tidak akan menjadi mempelai Kristus. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umatku binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Kenapa dia tidak mengenal Allah? Ini, karena dia lupakan pengajaran Allahnya. Kenapa dia lupakan? Karena tipu musyiat iblis. Dia lebih senang firman Tuhan yang palsu, yang menyesatkan daripada yang benar. Binasa umat Tuhan, saudara. Kalau dia kena firman Tuhan yang palsu. Ini firman Tuhan, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kepada kita siang hari ini. Waspada terhadap tipu musyiat iblis. Supaya jangan sampai engkau dikalahkan dengan tipu muslihat iblis itu. Bagian kedua, jadi bagaimana cara kita mengalahkan tipu muslihat iblis itu? Kalau Alkitab katakan iblis dia akan memakai tipu muslihatnya kepada kita. Lalu bagaimana cara kita mengalahkan tipu muslihat iblis itu? Ini ayat terakhir, Efesus 6 ayat 11. Ada satu lagi sih ayat 13, tapi nanti kita lihat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bagaimana cara kita supaya kita bisa kalahkan tipu muslihat ini? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau dalam Alkitab terjemahan nama ditulis seperti ini, pakailah selengkap senjata Allah. Jadi kita bisa kalahkan tipu musyiat iblis kalau kita memakai, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk apa seluruh perlengkapan senjata Allah? Diperhatikan untuk dua hal. Kalau kita pakai seluruh perlengkapan senjata Allah, kita bisa melakukan dua hal dalam hidup kita dengan tipu musyiat iblis. Yang pertama, kita bisa bertahan. Lalu yang kedua, kita bisa melawan iblis itu. Jadi waktu kita pakai seluruh perlengkapan senjata Allah, kita bisa bertahan. Bertahan itu artinya apa, saudara? Bertahan itu tetap pada tempatnya.
Tidak akan menyerah, dia berdiri dengan teguh. Itu orang yang bertahan. Kalau kata lainnya, ini adalah tindakan pasif. Waktu kita pakai seluruh perlengkapan senjata Allah dalam hidup kita, kita bertahan. Kita berdiri teguh, kita tidak akan bergeser dari tempat kita. Dan kita tidak akan menyerah melawan semua tipu muslihat iblis itu. Karena perlengkapan senjata Allah ini yang buat kita mampu bertahan. Lalu yang kedua, perlengkapan senjatanya juga buat kita melawan iblis itu. Melawan ini artinya menghadapi, berperang dengan iblis itu. Ini namanya tindakan aktif. Jadi waktu Tuhan berikan kita seluruh perlengkapan senjata dan kita pakai seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Waktu datang semua tipu muslihat iblis datang menyerang kita, menyerang pernikahan kita, datang kepada orang-orang muda di dalam Tuhan. Mereka mampu bertahan dan melawan semua tipu muslihat iblis. Bukan dengan kekuatannya, tapi seluruh persenjataan yang dia pakai di dalam kehidupannya. Dan seluruh perlengkapan senjata Allah itu saudara bisa baca dalam ayat 14-18 di rumah dan pelajari di sana. Mari saudara, kita sudah hidup di akhir zaman. Tipu muslihat iblis itu semakin gencar karena dia tahu waktunya tidak lama lagi. Minggu lalu saya katakan ada beberapa negara yang sudah mengalami resesi. Dalam seminggu ini udah nambah 3 saudara. Amerika sudah menyatakan diri resesi ekonomi. Jerman sudah menyatakan dirinya resesi ekonomi. Hong Kong resesi ekonomi. Amerika itu adalah negara ekonomi kuat di dunia ini saudara. Dia sudah nyatakan negaranya resesi. Jerman juga nyatakan negaranya resesi. Dan kita tidak tahu seminggu ini mana lagi yang mengakui negaranya resesi. Kita tidak tahu. Dan kita harus kuat menghadapi semua itu saudara. Karena iblis bisa pakai keadaan ini untuk menyerang iman kita. Sebabnya saya mengajak kepada kita semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Atau di mana saja engkau berada. Perlengkapilah kehidupanmu dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Waktu iblis menyerangmu dengan semua tipu muslihatnya. Engkau mampu bertahan dan melawan semua tipu muslihat. Dan engkau menang menghadapi itu semua. Kita jadi orang Kristen yang menang. Walaupun kita hidup dalam tekanan-tekanan di zaman. Tapi kita tetap menang di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita siapkan kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Sambil kita renungkan firman Tuhan yang kita dengar siang hari ini. Haleluya, haleluya. Yesus, saya undang semua pelayan perjamuan suci maju ke depan sini. Ya Yesus. Ya Yesus. Cintanya dan kasihnya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba
tercurah di Kalvari, darahnya hapuskan dosaku. Saudara, coba arahkan pandangan rohanimu di salib Golgota. Apa yang kau lihat di sana, saudara? Kasih Yesusmu yang begitu besar. Bukan kasih yang biasa-biasa yang Dia berikan kepada kita. Kasih yang begitu besar, saudara. Dia mati di kayu salib. Dia menderita di sana. Dia dianiaya di sana. Dan Dia terima semua itu, saudara. Karena Dia mengasihi kita. Dia tahu dosa kita. Dia tahu semua kejahatan kita. Dan kalau tidak ada yang mengampuni, kita binasa. Kita mengalami hukuman yang kekal dari Tuhan. Yesus gantikan semua hukuman itu, saudara, dengan dirinya. Dia terima semua penderitaan di salib Golgota untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Darah yang tertumpah begitu banyak di salib Golgota. Darah itulah yang mengampuni dosa kita. Tubuh yang hancur terpecah-pecah di salib Golgota. Tubuh yang terpecah itu jaminan kesembuhan buat sakit kita. Bahkan di sana juga kuasa iblis dikalahkan, kuasa iblis dihancurkan. Hingga iblis tidak bisa kuasa lagi dalam hidup kita. Tapi dia hanya pakai tipu muslihatnya buat kita. Apa yang kau bawa siang hari ini, saudara? Kau sedang mengalami beban hidup yang berat karena pandemi COVID-19 ini. Usahamu terganggu, pekerjaanmu terganggu. Bahkan ada yang sakit hari-hari ini. Sakit tubuhmu, sakit keluargamu, sakit orang tuamu. Pandanglah Yesusmu, saudara. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup menolongmu, Dia sanggup membelamu, Dia sanggup menyembuhkan sakitmu. Sakit apapun, saudara. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus kita. Karena Dia Yesus yang luar biasa. Jalan yang tertutup bisa Dia buka, saudara. Apapun Dia bisa lakukan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Ya Yesus. Darah domba Allah. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Ya Yesus. Pada siang hari ini Ya Yesus, ya Yesus. bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran firman Allah yang telah kami dengar siang hari ini, Tuhan memberikan kami kekuatan di akhir zaman ini, Ya Yesus. agar kami semakin mengandalkan Tuhan, Ya Yesus. semakin menjadikan Tuhan sebagai hal yang paling utama Ya di dalam Yesus. kehidupan kami. Haleluya Yesus. Sehingga kami boleh bisa melawan iblis, Tuhan. Bahkan segala masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, Ya, kami Yesus. yakin pada siang hari ini ada suatu kemenangan yang luar biasa lewat perjamuan kudus siang hari ini, Tuhan. Ya, Itu Yesus. sebabnya Tuhan, sebelum kami menerima perjamuan Ya, ini, Yesus. kuduskan Ya, kehidupan Yesus. kami. Ya. Sehingga lewat perjamuan ini, Tuhan, yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Ya, Yang Yesus. lemah boleh dikuatkan di tengah-tengah masalah. Ada jalan keluar yang Ya, diberikan oleh Tuhan. Yesus, Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga. Berkati hamba-Mu yang melayani kami pada siang hari ini. Urapan Allah menjadi bagian hamba-Mu. Kami bersyukur
Kami Ya, terima perjamuan kudus siang hari ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Cintanya. Cintanya. Dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan Demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosa. Cintanya. Cintanya. dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia.
Mari kita semua bangkit berdiri, saudara. Yesusmu ada di tengah-tengahmu siang hari ini. Dia lihat keberadaanmu, saudara. Dia tahu apa yang kau bawa siang hari ini. Dia mau bersamamu, saudara. Dia mau menyembuhkan kalau engkau sakit. Dia menguatkan kalau engkau lemah. Dia hiburkan kalau engkau susah. Dia mau menolongmu kalau engkau punya masalah, saudara. Percayalah, Yesusmu itu berkuasa. Dia bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran manusia kita yang terbatas. Urala malam maturi Yesus. Darah domba tercurah di Kalvari. darah domba Allah. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Pegang roti itu di tangan kananmu. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Pegang seloki yang berisi anggur di tangan kirimu, air anggur yang melambangkan darah Kristus. Ada kuasa dan mujizat Tuhan dalam perjamuan suci ini, saudara. Waktu kau makan dan minum dengan imanmu, kau akan alami kuasa Tuhan dalam hidupmu. Dia siap menolongmu siang hari ini, saudara. Enggak kau pulang tidak sia-sia dari tempat ini, tapi berkat ilahi bersama dengan kita. Haleluya, Yesus. Dengarkan baik-baik pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah yang menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah yang menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dengan iman kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Yesus. Ya Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru ini meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum air anggur yang melambangkan darah Kristus dengan iman kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kita kepada Dia, saudara. Haleluya, Yesus. Dia yang dahsyat, Dia yang ajaib, Dia yang luar biasa. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Malam.
Malam, 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 malam. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Malam, 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 matur Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. haleluya. Yesus. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, Ya, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. ya Yesus. Dari awal di pertengahan sampai akhirnya Engkau telah campur tangan. Ya Yesus. Engkau telah turut bekerja di dalam ibadah kami. Ya Yesus Sehingga Tuhan. ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Ya Yesus. Tanpa ada suatu hambatan dan halangannya Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih buat semua Tuhan. Terima kasih buat semua penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam ibadah kami. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus Ya hari ini. Yesus Tuhan. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Yesus. Dan kami mau berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan-Mu yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Ya Tuhan Yesus. pakai terus mereka semakin heran, semakin luar biasa. Biarlah mereka semakin menjadi berkat Ya, dimanapun Yesus. mereka melayani. Ya Baik Yesus. terlebihnya Tuhan di dalam melayani di tempat ini di GPD Oren Tabora Ya, Tuhan. Berkati mereka, berkati rumah tangga mereka, Ya, berkati usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan, seluruh dan jemaat Tuhan yang telah memberi waktu, yang telah datang kepadamu. Tuhan tolong mereka Ya, dalam Yesus. segala pergumulan, persoalan, masalah yang Ya, mereka ya, alami. Yesus. Berikan jalan keluar Tuhan. Benar. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Ya, Tuhan. ya, Dalam Yesus. setiap kehidupan mereka. Ya, Ajar Yesus. mereka untuk bersandar dan berharap terus kepadamu. Ya, Yesus. Bahwa di dalam Engkau ada kepastian. Benar. Ada pengharapan yang luar biasa. Benar, Yesus. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap apa yang mereka beri pada hari ini, Ya, Yesus. baik persembahan mereka, baik perpuluhan mereka, Tuhan balas dalam Benar. usaha dan pekerjaan mereka. Benar, Balas dalam rumah tangga mereka dengan luar biasa Tuhan. Sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan Ya. dalam kehidupan mereka. Yesus. Terima kasih buat semua Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan kami di dalam tangan-Mu. Ya, Biar Kau Yesus. tuntun dan bimbing kami Tuhan. Supaya sepanjang hari ini kami berjalan bersama-Mu. Ya, Dan kami Yesus. berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Jaga pelihara kami Ya, supaya minggu ke depan kami boleh berkumpul lagi untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ya, Yesus. Tuhan berkati kami, sebentar lagi kami pulang. Tuhan jaga pelihara kami di Yesus. perjalanan. Jauhkan kami dalam kecelakaan, mara bahaya dalam hal yang tidak diinginkan. Sehingga kami sampai kami di tempat kami ya, masing-masing dengan penuh sukacita, dengan penuh berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang untuk berkati ibadah semacam ini berjalan seperti biasa.